Suka banget, love banget sama semua detail dalam cerita ini. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue kembali akan membahas satu novel misteri detektif, masih dari penulis Asia, yaitu Second Sister yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Ini gue baca yang versi terjemahan bahasa Indonesia, jadi judul terjemahannya tuh Putri Kedua. Ini diterbitin sama Gramedia. Seperti biasa gue akan kasih tahu dulu sedikit sinopsis ceritanya supaya kebayang ini tuh cerita tentang apa, baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Second Sister ini bercerita tentang seorang gadis 15 tahun bernama Xiuman yang melompat dari lantai 20 gedung tempat dia tinggal. Kakaknya yang bernama Ngai menolak kenyataan bahwa adiknya bunuh diri dan karenanya bertekad bulat meminta bantuan seorang peretas bernama N, ya namanya cuma satu huruf, N doang gitu, untuk menyelidiki kasus kematian tersebut. Dari yang awalnya adalah kasus pelecehan di transportasi umum, merembet ke kasus bullying atau perundungan di dunia maya karena ada satu postingan yang menjelekkan Xiuman. Apakah kasus perundungan di dunia maya tersebut yang menjadi penyebab tertekannya Xiuman dan akhirnya mengambil tindakan bunuh diri? Nah, kamu simak cerita seutuhnya di dalam buku ini. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Pertama, gue membahas tentang narasinya. Di sini diceritakan lewat sudut pandang orang ketiga, dan narasi penulis di dalam cerita ini gue nggak nyangka bakal enak banget gitu ya buat diikutin. Bahkan dengan dimasukkannya berbagai detail-detail gitu ya, mulai dari awal cerita. Seperti misalnya aja detail tentang latar sejarah Hong Kong di tahun 60-an sampai 70-an. Terus kemudian kesananya lagi ada detail tentang internet atau dunia maya itu sendiri. Terus ada juga detail tentang perusahaan startup, detail tentang hukum perwalian anak dan sebagainya yang surprisingly mengejutkannya tuh gue menikmati gitu mengikuti detail-detail tersebut. Sempet terasa membingungkan, tapi ketika dibaca sekali lagi kalimatnya langsung bisa paham. Bagian prolog di sini yang sanggup membangkitkan emosi gitu ya, sudah bisa meyakinkan gue untuk terus ngikutin kisahnya Ngai dalam cerita ini. Untuk metode penyelidikannya sendiri itu berjalan dengan mulus dalam artian tuh menyatu dengan baik gitu ya dengan keseluruhan cerita, yang mengingatkan gue sama seri detektif Cormoran Strike yang juga seperti itu gitu ya, dimana banyak sekali detail dimasukin ke dalamnya. Yang jadi pembeda adalah kalau di seri Cormoran Strike itu gue kadang di tengah-tengah suka ngerasa lost gitu, suka ngerasa kayak ini sebenarnya nyelidikin siapa sih, saking banyaknya detail-detail pengalih gitu yang dimasukkan ke dalam ceritanya. Tapi di dalam sini fokus penyelidikannya itu tetap terjaga, dan menurut gue itu karena keahlian penulis dalam menjahit berbagai macam detail tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh, yang menarik dan enak buat diikutin. Terus hal lain yang mau gue soroti dari segi narasinya adalah betapa cerita ini tuh kesannya cowok banget. Aura maskulinnya tuh kerasa banget lah di dalam cerita ini, dengan disinggung atau dimasukkannya detail tentang mobil-mobil mewah, terus juga tentang sepak bola gitu kan, dan membuat sisi feminisnya agak kurang terasa, padahal korban yang bunuh diri itu adalah perempuan gitu, gadis 15 tahun, dan kakaknya juga seorang perempuan gitu yang menuntut keadilan terhadap adiknya. Terus teman-temannya adiknya juga kebanyakan perempuan gitu, tapi gue merasa lebih terasa aura maskulinnya di dalam sini. Sekarang kita bahas tentang plot alias alur ceritanya. Mungkin ini bukan cerita detektif, misteri detektif yang alurnya cepet terus juga banyak adegan action di setiap langkah penyelidikannya gitu ya, tapi sebaliknya lihat sendiri dong, ini tebelnya tuh sekitar 620-an halaman, tebel banget, dan karenanya penulis tuh menyodorkan petunjuknya tuh secara perlahan-lahan. Dia seolah penulis menikmati waktunya dalam mengajak pembaca untuk hanyut ke dalam kisah penyelidikan satu ini. Dan di sisi lain gue pun tidak punya urgensi, tidak merasa gregetan untuk pengen buru-buru tahu gitu kejelasan situasi yang ada di dalam sini. Sebaliknya gue menikmati ritme alur yang disodorkan oleh penulis. Kita pembaca diajak bersimpati terhadap tokoh bernama Ngai, dan juga ada satu lagi namanya Se Chung Nam, sehingga kita bisa merasakan naik turunnya emosi mereka. Dan terutama untuk kasusnya Ngai, di saat dia mulai menemukan titik terang gitu ya terhadap
penyelidikan kasus ini, terus kemudian harapannya itu harus dihembaskan lagi gitu ke tanah. Jadi ya kerasa banget lah emosi naik turunnya di dalam cerita ini. Terus menariknya lagi ya, di bagian sepertiga menuju akhir, situasi yang melingkupi bunuh dirinya Xiuman itu sudah terlihat jelas gitu ya. Seperti apa duduk perkaranya, akan tetapi ketegangan belum surut. Ketegangan belum surut dan bahkan di bagian sepertiga menuju akhir itulah gue disodorkan oleh sebuah twist yang bikin gue berkata, WTF. Lagi-lagi gue tertipu sama narasi penulis gitu ya. Gue udah banyak baca cerita thriller maupun misteri detektif, tetap aja ketipu sama narasi penulis yang membuat gue nggak nyangka bahwa ceritanya bakal dibawa ke situ. Sekarang ngomongin para tokoh-tokohnya. Untuk karakter atau tokoh favorit tentu saja si peretas itu sendiri, yaitu Anne. Karena meskipun sikap serta prinsip hidupnya agak nyeleneh gitu ya, tapi dalam hati sebenarnya dia adalah orang yang baik gitu. Terus untuk tokoh-tokoh lain, gue merasa karakternya masing-masing dari mereka perbedaannya tuh cukup menonjol gitu ya antara karakter satu dengan yang lainnya. Meskipun beberapa tokoh di sini porsinya tidak sebanyak yang lain. Cukup dengan memberikan narasi tentang tokoh tersebut, gue sudah bisa membayangkan seperti apa penampilannya dan seperti apa sifatnya. Yang membuat dialog atau interaksi antar para tokoh di dalam sini tuh bisa terlihat hidup. Terus untuk kelebihan atau hal menarik lainnya yang gue dapati dalam cerita ini, menurut gue cerita ini tuh kekuatannya terletak pada narasi sih. Narasi dan juga detail-detail menarik yang dimasukin sama penulis dan juga tema-tema sampingan lain yang diangkat. Untuk tema utamanya kan udah jelas ya, perundungan di dunia maya dan juga tentang dunia internet itu sendiri. Tapi ada tema sampingan lain yang dimasukin penulis seperti misalnya tadi yang udah gue sebutin, yaitu tentang perusahaan startup. Terus juga ada tema tentang pola pengasuhan orang dewasa gitu ya terhadap anak atau adik mereka. Terus juga tentang menyukai sesama jenis, ada juga disinggung di sini. Dan karena ada banyak tema sampingan yang diangkat, akibatnya tidak terlalu dikupas setiap tema tersebut, yang membuat gue berpikir bahwa hal-hal tersebut akan menjadi menarik untuk kita diskusikan. Gimana kalau kita bikin live discussion membahas Second Sister? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komen di bawah. Selain hal-hal tadi, di sini juga banyak disisipkan tentang filosofi-filosofi hidup yang bikin gue kayak merenung gitu ya. Beberapa di antaranya ada kayak penebusan dosa masa lalu, kayak kita ngelakuin kesalahan di masa lalu, terus bagaimana kita bertindak saat ini untuk quote on quote menebus kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Terus juga ada tentang bagaimana si Ngayi ini dari mulai kecil udah kerja banting tulang untuk menghidupi ibu dan juga adiknya gitu kan, tapi terus ketika dia dewasa dia merasa kayak kalimat pastinya tuh itu adalah tujuan hidupnya, tapi setelah kematian mendadak ibu dan adiknya ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya inti menjadi berguna itu. Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan ya. Terus juga, hal menarik lainnya adalah banyak disebutkan, nggak banyak. Ada beberapa judul buku yang dimasukin ke dalam sini. Salah satunya yang gue inget banget adalah Confessions-nya Minato Kanai. Terus ada juga bukunya Keigo Higashino. Sayangnya nggak disebutin judulnya apa, tapi justru buku itulah yang menjadi inspirasi salah satu tokoh di sini dan menjadi pemantik. Pokoknya buku itu tuh punya peranan penting dalam cerita ini. Kamu yang udah baca Second Sister dan ngikutin buku-bukunya Keigo Higashino mungkin bisa taruh di kolom komen di bawah, kasih tahu judulnya apa, beneran gue penasaran. Terus apalagi ya? Gue rekomendasiin untuk kamu yang suka baca cerita misteri detektif dengan metode penyelidikan yang cukup detail, terus juga suka cerita-cerita dengan tema internet atau dunia maya, cobain deh baca Second Sister-nya Chan Ho Kei. Dan judul ini juga menambah daftar salah satu buku yang jadi favorit gue tahun ini karena gue mau kasih rating 5 dari 5 bintang buat Second Sister. Suka banget, love banget sama semua detail dalam cerita ini. Gue punya review misteri detektif lainnya ada di sini dan di sini, kamu bisa nonton. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. See ya!